berarti yang dari IPS tuh kandidat doang? Kandidat doang. Jadi kandidat tuh merangkap IPS, terus IPS yang SMP gitu ya. Ekonomi, sosiologi, geografi. Lah yang barengan sama aku yang baru ini itu apa aja? Apa ya? Yang baru-baru. Iya. Gak ada sih Pak. Belum. Kemarin di bahasa Indonesia, tapi udah sebulan. Akhirnya udah ini. Tapi nanti mulai masuk ke itu udah nanti bakal awal. Iya, kemarin nggak tahu kan harus KKED juga kan? Itu tanggal 25 ya. Maunya setelah Lebaran sama buat KKED. Berarti nanti sini besok buka tanggal 25, cuma nanti sama Kak Anam. Aku sama Zidan cuti Pak. Nambah. Nah, cuci. Iya. Gimana ya, Kak? Oke. Aku sambil baca Kak. Iya. Halo kakak. Alhamdulillah ada aja. Oh, ada. Oh, iya. Teman-teman ya. Jadi lupa. Teman-teman terus nanti apa ada Kak. Halo teman-teman, selamat siang. Masih semangat nggak? Masih. Oke. Sebelum kita mulai belajar, atau lebih baiknya kita berdoa bersama. Oke, berdoa saja. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank. Ada yang tahu nggak kalau misalnya ke bank kalian ngapain aja? Ambil uang. Ambil uang, oke. Terus ada lagi nggak? Menabung, oke, benar. Betul ya, itu salah satu yang sering kita lakukan di bank. Oke. Kita harus tahu dulu pengertian dari bank itu sendiri. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah himpunan dana yang disimpan oleh masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, untuk apa? Ada yang tahu nggak buat apa disalurkan lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit? Tujuannya buat apa? Ada yang tahu nggak? Ya, oke. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, jadi bank ini sebagai jembatan buat orang yang kelebihan uang nih dan disalurkannya ke orang yang butuh modal atau butuh pinjaman itu buat ia memulai usahanya. Nah, tapi kalau misalkan bank meminjamkan kepada masyarakat, ya benar, bank itu harus tahu ya gimana sih kepribadiannya, terus gimana wataknya, gimana
Primace. Primace apa aja? Ada yang tahu nggak? Belum. Ya, yang pertama. Primace yang pertama. Karakter. Karakter itu kepribadian. Jadi bank itu menilai apakah jujur atau tidaknya nasabah tersebut untuk melunasi pinjaman. Kemudian yang berikutnya yaitu capacity. Capacity ini kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman di bank. Dilihat dari apa, ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kita melunasi pinjaman itu dilihat dari apa? Penghasilan. Ya, betul sekali, dilihat dari penghasilan. Kayak sih dapat stacer ya Kak? Mau. Oke, berikutnya yaitu ada capital. Capital atau modal. Nah, modal di sini itu adalah kekayaan basicnya dari nasabah tersebut. Dimana kalau misalkan dia ingin membuat usaha, minimal harus ada modal pribadi yang ia punya. Berikutnya adalah condition of economy. Nah, condition of economy ini adalah bank ini melihat apakah tren atau keadaan ekonomi saat ini itu bagaimana. Kalau misalkan saat ini lagi lesu nih perekonomian, maka bank lebih melonggarkan untuk peminjaman kredit. Kemudian kalau lagi inflasi nih, bank akan memperketat pinjaman kreditnya seperti itu. Nah, yang terakhir kolateral. Kolateral ini adalah jaminan. Nah, kira-kira nasabah punya nggak jaminan yang harus dia berikan ke bank buat jaga-jaga kalau misalkan dia nggak bisa bayar barang tersebut, jaminan tersebut yang akan diambil oleh bank. Pernah dengar nggak kalau misalkan ada satu rumah yang diambil karena dia punya utang di bank? Pernah dengar nggak? Nah, itu adalah misal rumah tersebut adalah jaminannya, kolateral. Nah, kira-kira kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, Kak Hesti mendapatkan kredit dari bank karena ia menjaminkan surat tanahnya, itu apa? Prinsip apa? Oh, betul sekali Kak Hesti. Nah, ini untuk pengertian bank dan juga prinsip primaci. Ini sudah ya Kak? Nah, berikutnya yaitu jenis-jenis bank. Ada yang tahu nggak jenis bank di Indonesia ada apa aja?
Berikutnya yaitu berdasarkan operasionalnya. Nah, tadi KSD sempat menyinggung tentang konvensional ya. Nah, itu masuk ke sini berdasarkan operasionalnya. Ada bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional sama syariah. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu adalah kalau konvensional ini menggunakan prinsip bunga, sistem bunga. Sistem bunga. Nah, kalau syariah itu karena dia menghindari riba dari bunga, maka syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil. Gitu. Yang terakhir adalah berdasarkan kepemilikannya. Nah, kalau berdasarkan kepemilikannya, kira-kira apa aja ya? Tahu nggak? Ya. Kalau berdasarkan kepemilikannya, ada bank milik negara, atau BUMN. Salah. Bank milik negara. Contohnya apa? Kalau bank milik negara ini adalah bank yang modalnya berasal dari negara. Contohnya ya betul BRI, terus ada BNI, Bank Mandiri, itu adalah bank milik negara. Modalnya dari negara. Nah, berikutnya adalah bank milik swasta. Swasta nasional. Kalau bank swasta nasional ini modalnya itu dari swasta tapi dalam negeri ya Pak. Contohnya BCA. Terus apa kalau Jateng itu ada lagi, itu bank milik daerah. Bank pembangunan daerah. Nah, ini contohnya Bank Jateng betul tadi ya. Ini modalnya dari swasta. Ini dari pemerintah daerah. Ada satu lagi yaitu bank asing. Kalau bank asing kira-kira tahu nggak? Contohnya. Bank asing. Contohnya apa? Contohnya kayak Maybank, tahu nggak? Nah, itu bank asing.
senior. Oh, seniaga ya. Nah, kalau ini tadi siapa namanya? Ya. Satu ya, Pak. Iya. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang kira-kira Pak Esti punya uang di bank Alo B, itu bank apa? Alo B. Bank swasta. Betul sekali. Bank swasta. Ini mau dicatat dulu. Iya. Oke, dikasih waktu 5 menit ya. Oke. Ini dihapus ya.
deposito on itu apa? Kalau deposito ini kan nggak bisa diambil dadakan ya. Kalau misalkan hari ini aku ambil uang nih, udah jatuh temponya hari ini, itu nggak bisa langsung diambil karena harus disiapkan dulu dari banknya. Nah, kita bisa menggunakan deposito on call. Deposito on call ini apa? Deposito yang untuk pengambilannya ini minimal 1 hari sebelum jatuh tempo. Kita ngabarin dulu ke bank, kemudian hari ini aku mau ngambil ini nih uang depositonya nih, besok ya, bisa nggak? Dari bank bersedia untuk menyiapkan minimal 1 hari sebelum jatuh tempo. Berikutnya adalah deposito automatic rollover. Nah, deposito automatic rollover ini kalau misalkan kalian punya deposito tapi aduh nggak mau diambil lah, malas, nanti aja lah jangka waktu berikutnya, nah itu bisa dengan deposito automatic rollover. Ini cara kerjanya kalau misalkan kita nggak ngambil sampai jatuh tempo, itu akan otomatis diperpanjang sampai jangka waktu berikutnya. Misal ambilnya 1 tahun, diperpanjang 1 tahun dan bunganya otomatis masuk ke dalam deposito. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau Kak Zidan mau ngambil uang terus pakai ATM, kira-kira itu produk bank mana? Iya, pakai tabungan terus. Kalau ada jangka waktunya, kalau misalkan hari ini jangka waktunya 3 bulan, terus besok berakhir, terus nelfon dulu nih ke bank. Oh ya, tuh. Dari ini ya, udah paham ya sampai sini. Berikutnya ada kredit aktif.
Nah biasanya ini buat yang suka belanja nih, aduh nggak punya uang banyak nih buat beli tas MS gitu, bisa minta buat bank bayarin dulu. Nanti kalau misalkan orang tersebut gak bisa balikin dananya, nah tas MS-nya yang diambil sama bank. Gitu ya, itu kredit aktif. Nah, kalau kartu kredit berarti kita bebas. Ya betul. Kalau shopping letter Ikutnya ya bagus. Kan soalnya kita belanja barang kan, belanja sesuatu dari aplikasi Shopee-nya gitu. Nah ini untuk kredit pasif sama aktif. Berikutnya yaitu produk bank lainnya. Misal di rumah punya berlian gitu. Kalau disimpan di rumah was-was nggak? Was-was kan? Nah di bank itu juga menyediakan yang namanya safe box. Safe deposit